Jadi gini ya, kalau kita lihat dari dalil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah jelas banget ngasih batasan soal interaksi laki-laki sama perempuan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau bilang, lebih baik seseorang ditusuk kepalanya pakai jarum besi, daripada dia nyentuh wanita yang bukan mahramnya. Terus, di riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah, juga Nabi bilang, aku nggak pernah berjabat tangan sama wanita. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga nyaksiin sendiri, katanya tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah sekalipun nyentuh tangan perempuan waktu baiat. Semua dilakukan cuma lewat ucapan aja. Itu diceritain di riwayat Muslim. Tapi anehnya, sebagian tokoh sufi di Hadramaut malah ngelakuin hal yang jauh banget dari ajaran Nabi. Misalnya, di kitab Diwan Ibnu Syihab halaman 195, disebutin ada kelompok sufi yang katanya punya kelembutan khusus sama kaum perempuan, tapi ternyata justru kelewatan dan nabrak batas moral sama adab. Lanjut, di kitab Tadhkirun Nas bi Kalam Ahmad bin Hasan al-Atas, riwayat Muhammad Bafadal, halaman 78, diceritain tentang satu orang majdzub di Mekah. Tiap kali ada orang lewat, mau cowok, mau cewek, dia malah megang bagian kemaluannya. Alasannya, biar orang itu nggak maksiat. Kedengeran absurd kan? Tapi anehnya itu dianggap karomah waktu itu. Nah, yang paling bikin kaget, ada di kitab Kunuz As-Sa'adah Al-Abadiyah, karya Ali bin Muhammad Al-Habsyi, halaman 237 sampai 238. Di situ diceritain tentang Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Katanya kalau dia lihat cewek di jalan, dia nyubit bagian dada cewek itu dengan alasan buat ngeluarin syahwat zina dari dalam dirinya. Bahkan ada kisah seorang suami yang ngebolehin istrinya disentuh kayak gitu, karena percaya ada hikmah di baliknya. Dan katanya nih, setelah itu istrinya melahirkan 7 anak laki-laki yang semuanya bisa naik kuda, seolah itu hasil doa si Habib tadi. Kisah ini juga muncul di kitab Majmu' Kalam Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf, dikumpulin sama anaknya Abdur Qadir bin Ahmad As-Saqaf, halaman 72. Terus di halaman 109, ada lagi cerita lain. Syekh Umar, seorang ahli fikih, pernah mau negur Syekh Abdurrahman Al-Akhdar, Bahar Harmas karena suka ngumpulin laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Tapi sebelum sempat ketemu, Syekh Abdurrahman nyuruh salah satu murid wanitanya yang cantik buat nyambut Syekh Umar. Wanita itu disuruh berhias, dan pas Syekh Umar masuk, wanita itu langsung meluk dia. Tapi Syekh Umar nolak, dan gak ada rasa apapun. Terus, Syekh Abdurrahman bilang, api kami gak bakar kayu kami sendiri. Akhirnya, Syekh Umar malah kagum dan jadi muridnya. Cerita ini juga disebut di kitab An-Nur As-Safir An Akhbar Al-Qarnil Ashir, karya Abdul Qadir Al-Aidrus, halaman 102. Lanjut lagi, di kitab Tadhkirun Nas, halaman 307, ada kisah di Mesir tentang seorang majdzub yang punya keledai buat disewain. Tapi uniknya, cuma perempuan yang boleh naik. Nah, tiap selesai nganterin, si majdzub ini malah nyium wanita itu. Katanya biar cewek itu nggak pernah berzina seumur hidupnya. Pas Syekh Asy-Sya'rani ngeliat kelakuan itu, beliau marah besar, langsung mukul dan negur. Tapi habis itu malah kehilangan hal rohaninya. Akhirnya dia disuruh gurunya, Syekh Ali Al-Khawas, buat minta maaf ke si majdzub itu. Dan setelah minta maaf, katanya halnya balik lagi. Terus di kitab Al-Qut fi Dzikri Buldan Hadramaut, karya Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, halaman 528. Disebut juga ada keluarga besar Al-Syaikh bin Smith. Mereka percaya banget sama Wali Zain bin Ahmad bin Smith, sampai-sampai rela istri mereka jabat tangan sama dia. Kadang bahkan wali itu suka nyubit salah satu dari mereka. Dan di kitab Al-Jawahir fi Manaqib Asy-Syaikh Abu Bakar Taj Al-Akabir, karya Abdullah bin Ahmad Al-Har, halaman 78, serta di kitab Az-Zahar Al-Basim. Ada juga kisah Syekh bin Ali bin Harun. Pas dia datang buat ziarah ke salah satu syekh, dia kaget ngelihat banyak wanita dan anak muda di dapur majelis. Syekh itu bilang santai aja, katanya, kami bisa lihat isi hati murid-murid kami dan jagain mereka, jadi nggak akan terjadi apa-apa. Kalau dilihat dari semua kisah ini,
Kelihatan banget gimana sebagian tokoh sufi Hadramaut berbuat hal-hal yang jelas bertentangan sama syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah dianggap karomah atau keistimewaan sama pengikutnya.